Horas, terima kasih terlebih dahulu kami ucapkan karena telah berkenan mengikuti sosialisasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari KKN PPM UGM akan memberikan informasi mengenai pengenalan sistem irigasi otomatis terpantau dengan konsep IoT pada pertanian era modern. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa seiring berjalannya zaman, teknologi telah berkembang pesat dan telah berperan membantu pekerjaan manusia di berbagai bidang, tak terkecuali di bidang pertanian. Ada banyak jenis teknologi yang dapat diimplementasikan di pertanian seperti pada otomasi penanaman, irigasi, perawatan, hingga proses panen. Dan pada kesempatan ini, kami dari KKN PPM UGM akan berbagi informasi mengenai otomasi irigasi dengan menggunakan teknologi IoT. Irigasi otomatis ini akan membantu petani dalam menjaga pengirigasian tanaman tetap baik dan konstan dengan harapan dengan begitu hasil pertanian akan menjadi lebih baik dan pekerjaan petani akan terbantu. Nah, pertama-tama apa itu sebenarnya irigasi otomatis dan teknologi IoT? Irigasi otomatis adalah proses irigasi yang dilakukan oleh komputer atau mesin sehingga manusia tidak perlu melakukannya secara manual. Sedangkan IoT adalah sebuah jaringan dengan masing-masing benda yang tertanam dengan sensor yang terhubung ke dalam jaringan internet. Data yang disampaikan melalui internet akan diproses lebih lanjut dan akan disampaikan ke aktuator atau alat penggerak. Konsep Internet of Things mencakup 3 elemen, yaitu benda fisik atau nyata yang telah diintegrasikan pada modul sensor, koneksi internet, dan pusat data pada server untuk menyimpan data ataupun informasi dari aplikasi. Penggunaan benda yang terkoneksi ke internet akan menghimpun data yang kemudian terkumpul menjadi big data untuk kemudian diolah, dianalisa oleh komputer, kemudian hasilnya disimpan di server atau dikirimkan ke aktuator. Untuk kelebihan dari irigasi otomatis ini ada beberapa, di antaranya yaitu yang pertama, membantu petani untuk mengembangkan pertanian lebih lanjut sehingga menunjang untuk pertanian secara komersial. Dan dengan irigasi otomatis ini, maka pengairan dapat dengan tepat sasaran, yaitu tergantung jenis tanaman apakah membutuhkan tanah dalam kondisi kering, lembab maupun basah, sehingga meningkatkan produktivitas tanaman dan efisiensi penggunaan air. Dengan irigasi otomatis ini juga pekerjaan petani terbantu dan semakin efisien juga. Dan dengan itu semua, maka irigasi otomatis ini membantu meningkatkan kualitas pertanian. Sedangkan untuk kekurangan dari irigasi otomatis ini tentunya juga ada, yaitu yang pertama, menggeser tenaga kerja manusia dan hewan. Penggunaan irigasi otomatis dalam skala besar tentunya sangat membantu pertanian sehingga pekerjaan yang ditangani manusia berkurang. Namun dalam konteks tertentu, hal ini dapat berarti terjadi pemecatan terhadap buruh tani bila tenaganya dianggap sudah tak diperlukan lagi. Yang kedua yaitu perlu dilakukan perawatan terhadap alat-alat teknologi ini dan pergantian alat bila sudah rusak, sehingga tentunya akan memakan biaya bila peralatan irigasi tidak dirawat dengan baik. Yang ketiga yaitu mungkin sulit untuk mencari tenaga ahli dalam perbaikan, pembuatan, dan pengoperasian alat ini. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia di Indonesia yang memiliki kemampuan di bidang elektronika belum banyak. Dan yang keempat adalah minimnya informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penggunaan irigasi otomatis ini karena masih sedikit ulasan mengenai hal bidang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bagaimana cara irigasi otomatis bekerja. Konsep utama dari cara kerja irigasi otomatis dibagi menjadi 4 berdasarkan komponen alatnya. Yang pertama yaitu sensor. Sensor adalah alat untuk mendeteksi kondisi luar sesuai spesifikasi sensornya. Pada sistem ini yang digunakan adalah sensor kelembapan, yang berarti nilai yang kita ukur adalah kelembapan tanah. Yang kedua adalah aktuator. Aktuator adalah alat atau mesin untuk memberikan aksi pada alam. Pada sistem ini, aktuator yang digunakan adalah pompa air. Pompa air akan menyalurkan air dengan kecepatan dan durasi tertentu agar pengairan ke tanaman yang diberikan tepat. Untuk alat yang dibutuhkan sesuai dengan komponen tersebut ada beberapa, yaitu yang pertama sensor kelembapan,
yang berfungsi untuk mendeteksi kelembapan tanah di sekitar tanaman. Yang kedua adalah sensor suhu yang berfungsi mendeteksi suhu lingkungan sekitar tanaman. Yang ketiga adalah pemancar sinyal yang dapat mengirimkan sinyal ke alat keempat, yaitu alat penerima sinyal, sehingga terjadi komunikasi data. Lalu yang kelima adalah pompa yang tentunya berfungsi untuk mengalirkan air ke tanaman. Keenam adalah servo beserta katup yang digunakan untuk mengalirkan atau menghentikan aliran air ke tanaman. Ketujuh yaitu Arduino yang berfungsi untuk pengontrol dan pemproses sehingga komponen-komponen sebelumnya yang berada pada lapangan dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir adalah komputer yang berfungsi sebagai server penyimpanan data-data dan untuk memproses perintah yang akan diberikan pada servo dan pompa. Juga dari komputer inilah kita dapat memantau kondisi irigasi sepanjang waktu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian desain sistem dari irigasi otomatis. Seperti yang kita lihat pada gambar, bahwa kita meletakkan sensor dan aktuator beserta pemancar sinyalnya di area pertanian. Lalu kita membuat penerima sinyal dan komputer pemproses di rumah kita. Dengan begitu, kita dapat memantau kondisi area pertanian sepanjang waktu tanpa perlu terjun ke lokasi. Dan kita dapat melakukan irigasi secara otomatis. Untuk skema alatnya dimulai dari sensor pendeteksi kelembapan dan suhu yang dikontrol menggunakan Arduino. Lalu pemancar sinyal yang terhubung ke Arduino akan mengirimkan sinyal informasi ke komputer di rumah melalui penerima sinyal di rumah. Setelah itu, komputer akan menyimpan data-data informasi terkini sepanjang waktu dan juga memproses perintah untuk tindakan yang perlu dilakukan aktuator di lapangan. Perintah hasil pemrosesan akan dikirim ke Arduino, pengontrol pompa dan servo melalui pemancar dan penerima sinyal yang dipasang di komputer dan di Arduino lapangan. Setelah itu, maka pompa dan servo bekerja untuk menyiram tanaman sesuai proporsi air hasil pengolahan oleh komputer. Dalam pembuatan sistem ini tentunya membutuhkan pengimplementasian dan pengkodean program untuk bekerjanya sistem irigasi otomatis. Pengimplementasian adalah pemasangan alat-alat di lapangan dan rumah sesuai dengan desain sistem yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kemudian kita perlu membuat kode program yang akan bekerja mengeksekusi sistem secara otomatis dan menentukan nilai-nilai pengolahan perintah yang ada pada data di sistem. Hal ini diperlukan agar sistem dapat bekerja dengan baik dan bekerja otomatis seperti yang kita harapkan. Selanjutnya kita dapat melihat contoh penerapannya pada gambar-gambar berikut. Setiap tanaman akan dihubungkan dengan pipa pengaliran di mana pipa ini dilengkapi dengan servo agar dapat menutup dan membuka aliran air. Penggunaan pipa ini juga dilakukan agar pengairan tepat sasaran, yaitu hanya pada area tanah di sekitar tanaman. Atau kita juga dapat mengganti model pengairan ke model penyemprotan seperti yang ada pada gambar. Air akan dialirkan bila kondisi kelembapan tanah sekitar tanaman telah mencapai titik tertentu yang sudah disetel pada pemrogramannya. Oleh karena itu, perlunya pemasangan yang baik untuk komponen-komponen di lapangan yang dihubungkan satu sama lain seperti misalnya pada gambar skema pemasangan berikut. Nantinya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, data-data hasil pengukuran akan dikirimkan ke komputer atau handphone kita untuk diproses lebih lanjut dan kita dapat memantau kondisi di lapangan seperti pada gambar. Sebagai kata penutup, irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam sektor pertanian. Oleh karena itu, petani harus melakukan proses irigasi sebaik mungkin. Jangan sampai tanah pertanian kekeringan maupun terlalu lembab. Dengan menggunakan irigasi otomatis, kondisi tanah dapat senantiasa terpantau sehingga pengairan yang dilakukan selalu tepat. Juga dengan irigasi otomatis, beban kerja dari petani berkurang sehingga petani dapat fokus untuk meningkatkan pertanian melalui hal lain atau melakukan kegiatan lain. Demikianlah presentasi kami dari KKN UGM mengenai pengenalan irigasi otomatis. Semoga informasi ini kelak berguna untuk masyarakat Siboro dan Cianjur. Terima kasih.